ini, Pak. Oke, kita mulai sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa sadaqa Rasulun Nabil Karim. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur pada Allah dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga saya, panjenengan semua yang hadir maupun anggota ICS yang lain yang belum bisa hadir, Allah jaga kesehatannya, jasmani dan rohaninya. Allah jaga kesehatan lahir dan batin. Allah jaga kesehatan diri dan keluarganya, anak-anaknya, dan semua keluarga besarnya. Karena sehat itu adalah nikmat yang sering dilupakan oleh banyak orang. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ini nikmat yang sering dilupakan. Semoga kita tetap ingat bahwa Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita, anugerah dan karunia, yang kalau kita hitung-hitung, jumlahnya tidak pernah mampu kita hitung. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di dalam tubuh kita. Itu nikmat semua dari Allah. Maka seorang hamba kita sudah selayaknya harus senantiasa mengucap syukur, banyak-banyak mengucap alhamdulillah, banyak-banyak mengucap terima kasih kepada Allah. Siapa saja yang sering berterima kasih kepada Allah, nanti Allah akan tambahkan nikmat yang lainnya. Ketika kita berterima kasih kepada Allah, itu kalau energi dalam tubuh kita, itu energinya tinggi. Tapi orang-orang yang sumpek, orang-orang yang pikirannya itu ruwet, maka energinya akan rendah. Dan yang datang kepadanya adalah orang-orang yang ruwet juga akhirnya. Kenapa? Karena dia memancarkan energi yang ruwet gitu. Jadi ngaji ini moga-moga bisa menjadikan kita, oh iya ya Allah punya banyak rahmat, punya banyak nikmat. Kenapa aku nggak bersyukur? Aku hari ini mungkin apa yang kuinginkan nggak dapat hari ini. Tapi di bawah kita ada yang jauh lebih rendah kondisinya. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mari kita awali ngaji kita dengan membaca surat Al-Fatihah, membaca syahadat, istighfar, dan sholawat, serta doa dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menurunkan rahmatnya. Angin yang sepoi-sepoi itu rahmat yang harus kita syukuri juga. Ada snack di depan kita dan kita bisa makan tidak sakit gigi, itu juga rahmat juga ya. Maka kita berharap semoga Allah menurunkan rahmatnya, keberkahan, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi Nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. siratal Siratal ladzina an'amta 'alaihim ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Asyhadu an la La ilaha ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha Rasulillah. illallah
وأشهد أن أشهد أن محمدا رسول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر أستغفر الله الله العظيم العظيم وأتوب وأتوب إليه إليه أستغفر الله العظيم وأتوب وأتوب إليه إليه اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى وعلى آل سيدنا محمد كما كما صليت على سيدنا إبراهيم صليت على وعلى آل آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد محمد وعلى وعلى آل سيدنا آل محمد كما باركت على بارك على سيدنا سيدنا إبراهيم إبراهيم وعلى وعلى آل آل سيدنا سيدنا إبراهيم إبراهيم في العالمين إنك إن حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا ربنا وبالإسلام وبالإسلام دينا دينا وبمحمد وبمحمد نبيا نبيا ورسولا ربي ربي زدني زدني علما علما وارزقني وارزقني فهما فهما اللهم افتح وافتح لنا لنا حكمتك حكمتك وانشر وانشر علينا علينا رحمتك من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين مين يا رب رب العالمين. العالمين. الحمد لله رب العالمين. Hari ini kita akan membahas bahasan lanjutan tentang kemarin kita sudah belajar tentang apa makmum yang masbuk. Belum sempat saya share rekamannya. Insya Allah nanti malam saya usahakan bisa nge-share ya tentang materi yang dua materi sebelumnya. Hari ini kita akan materi yang ada kelanjutan dari materi sebelumnya. Jadi kalau kita sudah belajar sholat, wudhu, dan seterusnya, kemudian sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu ketika awal di masa Rasulullah, Rasulullah hijrah ke Madinah, ini satu Muharram ya, bulan Muharram, hijrah ke Madinah. Dan para sahabat saling memberikan pendapat bagaimana caranya memanggil, karena di Madinah umat Islamnya sudah semakin banyak, untuk mereka datang ke Masjid Nabawi yang dibangun. Nah, mereka ada yang mengusulkan itu aja pakai lonceng. Nah, ada yang bilang lonceng itu sama kayak agamanya Nasrani. Kemudian ada yang bilang pakai membakar api yang besar. Itu sama kayak orang-orang Majusi yang menyembah api gitu. Kemudian ada macam-macam. Kemudian ternyata ada sahabat Nabi yang itu bermimpi, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan pakailah kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat itu apa? Seperti yang kita dengar hari ini, kalimat adzan. Nah, adzan fungsinya untuk mengumpulkan umat Islam, dimanapun dia mendengar kalimat itu, maka dia wajib mendatanginya, wajib hadir ke sana. Begitu pula ketika misalkan kita sedang dalam beraktivitas, maka sejenak kita berhenti untuk menjawab azan. Bagaimana nanti cara menjawabnya kita sampaikan nanti ya. Jadi azan adalah pemberitahuan tibanya waktu sholat dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus. Nanti ada rentetannya pasti, karena kita mungkin waktu bayi lahir diadzani gitu kan, itu hal-hal yang
seperti apa nanti, mungkin nanti kita bisa diskusi gitu. Nah, hukumnya adzan artinya ini adzan yang hubungannya dengan sholat berjamaah ya. Hukumnya adzan adalah fardu kifayah, artinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh siapapun di satu wilayah, minimal ada yang melaksanakan. Ketika di wilayah itu tidak ada yang menyampaikan adzan sama sekali, maka seperti yang disampaikan dalam hadis yang sebelumnya, bahwa apabila kamu sedang menggembala kambing, yang ulangi ya, saya sampaikan, apabila sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah orang yang lebih tua dari kalian mengimami kalian. Jadi kalau misalnya dalam penduduk kota atau desa atau perumahan nggak ada yang adzan sama sekali, maka di situ kena hukum fardu kifayah. Minimal ada satu yang menyuruh. Nah, mereka yang melaksanakan fardu kifayah ini, kita sudah seharusnya terima kasih sama dia, karena kalau enggak kita kena dosanya juga. Jadi masih yang adzan itu di musola atau di masjid suaranya nggak enak, tapi dia menyelamatkan kita dari dosa. Kenapa? Karena dia mengambil peran melaksanakan fardu kifayah. Otomatis siapa yang bisa atau punya hak untuk adzan, nanti saya sebutkan ya. Hadis berikutnya disampaikan, adzan disunnahkan bagi musafir dan orang yang bermukim. Jadi misalkan musafir dalam perjalanan, dia juga disunnahkan untuk adzan, meskipun dia tidak di tempatnya sendiri. Kalau katakan dia berombongan, berarti ya sebelum sholat adzan dulu. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Rasulullah, apabila kamu sedang mengembala kambingmu, atau sedang berada di padang rumput, lalu kamu mengumandangkan adzan untuk sholat, maka keraskanlah seruan adzanmu, karena tidak ada jin atau manusia atau sesuatu yang mendengar jangkauan suara muadzin, melainkan dia menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ar-Rabi bin Habaib dalam musnadnya. Jadi banyak kita saksikan orang-orang yang punya amalan-amalan istiqomah misalkan ya, wis pokoknya dia bagian adzan sampai meninggal, dia bagian adzan. Itu biasanya dia punya amalan istiqomah kayak gitu, maka adzannya itu menjadi saksi. Yang mendengar hewan, jin, atau makhluk Allah yang lainnya kelak akan menjadi saksi. Dia adalah penyeru panggilan Allah untuk adzan. Minimal kalau kita punya anak laki-laki, diajari latihan adzan. Masih adzan latihan di Burini Lawang, tidak apa-apa. Di kamar gitu ya, latihan adzan. Ayo nak, latihan adzan gitu. Sekarang kan banyak bisa disediakan contoh-contoh yang mungkin dari YouTube dan sebagainya. Anak berlatih. Nanti diberi kesempatan untuk adzan. Kalau nggak ada, jangan sampai kemudian masjid-masjid yang adzan adalah kaset atau rekaman HP yang adzan, jangan sampai ya. Jadi yang adzan adalah manusia, orang, jangan sampai hanya rekaman teknologi. Kemudian bentuk lafadznya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baru kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insya Allah kita sudah sering dengar ya kalimat-kalimat adzan ya. Apakah perempuan boleh adzan? Boleh, boleh. Tapi untuk adzan misalkan di waktu-waktu yang khusus. Tapi dia tidak boleh ketika ada laki-laki kemudian dia yang aku sengaja naik. Jangan. Adzan sendiri di rumah boleh. Atau mungkin banyak sebagian yang
melaksanakannya ketika angin yang lagi kencang banget, angin topan dan sebagainya. Orang-orang zaman dulu kita juga sering dapat tahu kan, mereka mengumandangkan azan. Nah, ternyata angin itu kan juga makhluknya Allah kan. Angin atau apapun lah itu, mereka taat kepada Allah. Sementara kalau dikumandangkan kalimat azan, udah otomatis mereka akan tunduk dan patuh gitu. Tapi tentunya siapa yang mengucapkan, apakah mengucapkannya hanya sekedar lisan atau dari hati. Ketika dari hati benar-benar dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, bahwa hatinya meyakinkan, hatinya sungguh-sungguh mengerti dan memahami bahwa Allah Maha Besar. Kalau hanya sekedar angin ribut atau angin topan dan sebagainya, itu kecil dalam pandangan Allah. Ketika dia mengumandangkan itu, angin pun tunduk dan patuh. Maka hati yang benar-benar eh, mengimani secara sungguh-sungguh ini punya kekuatan luar biasa. Banyak kemudian saya pernah ketemu seseorang yang dalam tanda kutip ya punya ilmu kanuragan gitu ya, punya ilmu eh, yang dia pelajari gitu. Ketika dia ada orang yang memukul dia atau mungkin mau membacok dia, dia cukup membaca Fatihah atau membaca basmalah saja. Tapi orang yang mau memukul dan membaca tadi terpental sendiri. Nah itu apakah bismillahnya beda? Sama. Cuma hatinya yang membedakan. Dia seberapa yakin dengan bacaan itu. Seberapa kuat dia mengimani bahwa kalimat yang dia baca itu bukan hanya sekedar kalimat lisan, tapi kalimat yang berasal dari Allah SWT. Nah, azan pun demikian. Dan ini adalah bagian untuk kita meneruskan kepada anak-anak ahli keturunan kita untuk minimal ada anak kita yang eh, ahli untuk azan atau terbiasa untuk mengumandangkan panggilan sholat. Kemudian yang membedakan dari sholat 5 waktu, kalau sholat 5 waktu kan Allah Akbar, kalimat lafadznya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya sholah, hayya falah. Yang subuh itu ada tambahannya, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Mudzarah. Disampaikan jika azan subuh ditambahkan setelahnya dengan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kalau makna azan sudah paham semua gitu. Allah Akbar kan berarti Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak ada nabi atau utusan kecuali Nabi Muhammad. Nah, sebenarnya kalimat ini kalau kita benar-benar mengimani dengan benar-benar sangat dalam, maka kita bisa perhatikan rentetannya. Dalam adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam menyembelih hewan, Bismillahi, Allahu Akbar. Ketika kita tawaf, mengangkat tangan kepada Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Ketika hari raya, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama, kalimat lafadznya adalah Allahu Akbar. Artinya, kalau kita lagi mengimani bahwa kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besarnya itu seberapa? Tidak bisa kita bayangkan. Jadi kalau misalnya kita sama, kita masing-masing sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah melewati fase-fase dalam hidup, pasti mengalami banyak cerita dan kenangan, baik cerita baik, kenangan buruk atau yang lainnya. Yang ketika kita ukur-ukur, iki masalahku itu besar, masalah paling besar dalam hidupku misalkan. Tapi kalau kemudian ditarik lagi ke atas, sebenarnya
Allah maha besar dari semua permasalahan yang kita punya. Dan Allah menyampaikan itu berulang-ulang. Bahkan dalam gerakan sholat ada takbir intikal kan, setiap ganti gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai salam kan itu. Artinya kalimat ini adalah kalimat yang sudah semestinya menempel dalam diri kita. Ketika punya masalah berat, ketika anak kita sulit, ketika mungkin rizki yang sedang tidak lancar, atau masalah-masalah dengan klien, masalah dengan penjualan, masalah dengan usaha, pekerjaan, maka sandar dengan kalimat Allahu Akbar, itu membuat kita sudah seharusnya lebih tenang. Karena ketika mungkin kita berdoa, misalkan Allah tidak mengabulkan sekarang, tapi bisa jadi Allah mengganti dengan yang lainnya. Dan itu adalah Allah yang memang punya kuasa karena Allah maha besar terhadap segala sesuatunya. Ketika kita sudah meyakini hal itu, maka kita menjadi lapang dada. Ketika lapang dada, maka kita bisa berpikir jernih. Mungkin pernah dengar ceritanya gini. Ada seorang yang punya masalah sangat banyak dalam hidupnya. Kemudian dia datang kepada seorang ahli bijaksana. Dia datang ke rumahnya jauh di pegunungan, sampai di sana, kemudian dia menyampaikan masalah-masalahnya kepada sang ahli bijaksana tadi, ahli hikmah tadi. Kemudian ahli hikmah tadi ke belakang mengambil air 1 gelas dan mengambil garam 1 genggam. Garamnya dimasukkan di gelas, kemudian diaduk, disuruh minum. Hai pemuda, minumlah air ini. Ketika diminum, udah otomatis airnya asin. Pemuda tadi bilang, kenapa saya dikasih air yang asin seperti ini? Kemudian yang ahli bijaksana tadi, sebentar pemuda, supaya kamu paham, ayo sekarang kita jalan ke belakang rumah. Diajaklah jalan ke belakang rumah, di situ ada danau yang luas, yang jernih airnya. Sang ahli hikmah tadi sama membawa 1 genggam garam. 1 genggam garam dilempar ke danau, danaunya diaduk, anak pemuda tadi suruh minum air yang di danau. Dan minumlah air yang di danau. Ketika diminum airnya tawar. Sebenarnya masalahnya sama-sama 1 genggam. Tapi ketika wadahnya itu kecil, segelas saja, maka segenggam ini membuat airnya asin. Tapi ketika ini ditaruh di danau, segenggam tadi tidak mempengaruhi apa-apa. Kenapa? Karena danaunya luas. Kalau kita hatinya lapang, dadanya lapang, maka sebesar masalah apapun jadi tidak masalah. Kalau kita bersandar kepada Allahu Akbar, maka menjadi tidak masalah, punya masalah apapun. Nah, dalam kalimat adzan, ketika ada asyhadu alla ilaha illallah, maka sebenarnya kita di situ sudah berkomitmen kepada Allah bahwa saya meyakini tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya permasalahan-permasalahan kita ya sudah seharusnya hanya mengikuti aturan yang dari Allah. Kenapa? Karena meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah memberikan aturan-aturan dalam hidup, memberikan petunjuk-petunjuk dalam hidup. Maka disitulah kita kemudian mengikuti petunjuknya Allah. Kalau bilang la ilaha illallah tapi tidak mengikuti petunjuknya Allah, berarti sebenarnya dia sedang menciderai komitmen yang dia buat sendiri. Aku percaya sama kamu. Ternyata ketika dia memberikan satu hal yang untuk dia ikuti, tapi dia nggak mau, itu berarti tidak percaya. Allah bilang, kita bilang asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kemudian Allah ngasih aturan, misalkan jangan mengambil riba, misalkan, atau mungkin eh, tutuplah aurat, misalkan. Nah, kemudian kita masih milih, harus sing liyane aja. Aku tak pilih yang sholat dulu. Aku tak milih yang ini dulu. Tidak bisa.
Karena Allah memberikan aturan itu lengkap, keseluruhan. Tidak bisa melaksanakan petunjuk Allah dengan kayak orang prasmanan ketika lagi nikahan gitu. Aku senengi iki gak seneng. Enggak. Syariatnya Allah itu lengkap semua. Yang kita terima semuanya, bukan eh, kita pilih yang kita suka. Kemudian ketika kita bilang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita sudah berkomitmen bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang diutus Allah. Sama seperti kita, beliau juga bisa sakit, beliau juga punya rasa malas, beliau juga punya ngantuk dan tidur, buang air kecil, buang air besar, sama dengan kita. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai contoh teladan. Artinya, bagaimana dengan kehidupan kita? Role modelnya atau idolanya siapa? Idolanya ya sudah semestinya adalah Rasulullah Muhammad. Bagaimana cara Rasulullah tidur, bagaimana cara Rasulullah masuk kamar mandi, bagaimana cara Rasulullah potong kuku, bagaimana cara Rasulullah ketika di bulan Muharram kepada anak-anak yatim, bagaimana Rasulullah semuanya, karena kita sudah bersyahadat menyatakan bahwa tidak, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, utusan yang dihadirkan buat kita untuk kita tiru. Karena bisa jadi kan Allah ngasih petunjuk berupa Al-Quran. Nah, praktek nyatanya apa? Praktek nyatanya ya Rasulullah itu. Karena Rasulullah dari bangsa sesama manusia. Jadi kalau misalnya di Al-Quran bilang gini, prakteknya kayak apa? Nah, kayak Rasulullah. Maka anak-anak kita harus udah mulai punya idolamu siapa nih? Kamu niru siapa? Ditanya. Karena itu nanti kalau dia salah memilih idola, nanti ya otomatis niru idolanya itu. Dan nanti kan, maka dia di akhirat akan dibersamakan dengan idolanya. Nah, kalau idolanya mungkin non-muslim, ya nanti berarti sudah tahu non-muslim itu di mana di akhiratnya. Berarti dia akan bersama dengan yang dia idolakan. Kita berharap setiap kita bersolawat, kita ingin diberikan syafaat Rasulullah. Ya. Kemudian hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah artinya ya marilah menunaikan sholat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kemenangan, kesuksesan. Jadi kalau misalkan punya anak namanya Faiz, Faiza, itu namanya artinya anaknya didoakan jadi orang yang sukses. Kalau Fariha atau Farhan itu artinya orang yang beruntung atau menang. Asal kata dari falah, hayya alal falah gitu. Itu memberi nama ke anak pun Islam juga memberikan tuntunan kan, beri nama yang baik. Kalaupun ingin menggabungkan nama orang tua sama nama ayah sama nama ibu, ya nggak apa-apa. Tapi nanti jangan sampai kemudian namanya itu malah tidak menjadi doa yang baik kan itu. Termasuk misalkan ada namanya panjang bagus, tapi dipanggilnya yang jelek. Nah, yang sering diucapkan itulah yang sering doa. Jadi harapan kita memberikan nama ke anak pun nanti juga yang baik. Kembali kepada kalafat-lafat adzan. Kemudian ada as-sholatu khairum minan naum. Biasanya menjawabnya sodakta wa barorta wa ala dzalika minasyahidin. Kemudian ada kalimat takbir lagi dan ditutup dengan la ilaha illallah, kalimat adzannya. Kemudian Rasulullah menyampaikan dalam sebuah eh, riwayat disebutkan bagaimana cara menjawab adzan. Cara menjawab adzan adalah dijawab sesuai dengan kalimatnya. Jadi kalau misalnya muadzinnya bilang Allahu Akbar, kita menjawab yang sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Kecuali yang hayya 'alas shalah. Jawabnya, jawabnya gimana? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabnya gimana? La haula wala quwata illa billah. Ya, pegangan
Ya, ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Itu bacaan ketika ada muadzin yang azan. Jadi disunahkan seperti itu. Kemudian syaratnya menjadi muadzin. Jadi tukang azan itu juga ada syaratnya. Satu, orangnya dapat dipercaya. Tidak sembarangan orang boleh azan. Karena nanti kalau dia tidak bisa dipercaya, bisa jadi pas azan tiba-tiba berganti bacaannya gitu. Sendiwoco ini loh ya, jangan yang lainnya. Nah dia bisa dipercaya. Ya otomatis orangnya yang berakal ya, bukan orang yang sedang dalam gangguan jiwa atau yang lainnya. Kemudian suaranya keras. Jadi kalau ini salah satu syarat ya, kalau bisa suaranya yang keras. Harapannya apa? Kalau di zaman dulu tidak ada mikrofon, tidak ada sound system, tidak ada corong tip gitu ya. Maka syaratnya adalah suaranya yang keras. Kalau hari ini itu menjadi hal yang tidak harus. Kenapa? Karena ada pengeras suara yang suaranya kecil pun bisa dikeraskan. Nah, fungsinya apa sih pengeras suara ini? Supaya bisa didengar oleh umat Islam di sekitar situ, di radius situ. Ingat yang hadisnya Rasulullah, seorang tunanetra yang dia minta kompensasi untuk tidak sholat berjamaah, kemudian Rasulullah menyampaikan, kamu mendengar nggak? Ya, aku mendengar. Ya, datangilah gitu. Meskipun dia kondisinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah orangnya mengerti waktu sholat. Ini syaratnya ya. Jadi dia dapat dipercaya, suaranya keras, dan mengerti waktu sholat. Jangan sampai jam 10 sudah adzan zuhur gitu. Apa menenek pas wayai puasa jam 4 adzan gitu atau jam 5 adzan. Apa cepet nang buka. Itu dia nggak ngerti waktu adzan, nggak ngerti waktu sholat ya. Harus yang paham waktu sholat. Dan hendaklah dilakukan pada tempat yang tinggi seperti menara semisalnya. Ini berlaku di zaman waktu itu. Kenapa nggak ada pengeras suara? Orang adzan naik tinggi supaya suaranya didengar orang banyak. Dan kalau kita meniru kepada sunnahnya Rasulullah, fungsinya menara di zaman Rasulullah itu satu di tempat dijadikan sebagai tempatnya Bilal untuk adzan. Berikutnya adalah tempatnya Rasulullah untuk melihat sekitar masjid. Jadi kalau Bilal itu naik 5 kali ke menara untuk adzan, Rasulullah naik lebih banyak daripada adzan, daripada Bilal. Kenapa? Karena Rasulullah setiap kali selesai sholat, naik ke menara, melihat di sekitar masjid itu, ada nggak yang rumahnya tidak keluar asap. Maksudnya apa? Tidak keluar asap berarti waktu itu dia nggak masak. Nah, kemudian Rasulullah turun, mengambil bahan makanan, diantarkan ke rumah yang tadi. Terus naik lagi, dilihat lagi mana yang nggak mengepul asap. Turun lagi, ngambil lagi. Maka Rasulullah naiknya jauh lebih banyak daripada Bilal. Itu fungsinya menara di zaman Rasulullah. Kalau fungsinya menara di zaman sekarang, jangan bisa lihat masjid-masjid sekarang, menaranya tinggi-tinggi, tapi tetangga masjid nggak tahu, ada yang belum makan, ada yang anaknya nggak bisa sekolah, ada yang sakit nggak ada yang berobatkan, ada yang punya masalah besar tapi nggak ada yang ngasih konsultasi. Nah, fungsinya masjid kurang. Maka, kalaupun katakanlah fungsi itu tidak dilaksanakan masjid, ICS bisa mengambil peran di sana. Apa?
Coba lihat di tetangga-tetangga sekitarnya, siapa yang belum makan, siapa yang dalam Ada kondisi Pak. salah. Ada poso. Itu yang sulit ya Pak itu Pak. Itu yang sulit Kalau ya. suruh ngecek satu-satu gitu Pak. Tapi minimal, kalau kan biasanya yang terjadi di kampung-kampung di desa ya, kalau di desa itu ke Welijo misalkan, itu kan sambil nanya tonggoe gitu ya. Memang sengaja sengaja bertanya, piye kabare, yuk pon, yuk ji, yuk nem gitu kan. Ditanyakan gitu. Oh, dia lagi sakit ya. Berdatang kita berkunjung. Siapa Bu kalau sakit ini yang rawat? Ini dikasih makan siapa? Kan nggak bisa masak gitu. Itu kenapa? Karena Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah dalam sebuah ayat itu, ya Allah, amalan apa yang paling kau cintai? Apakah sholat, apakah zakat, apakah jihad dan sebagainya? Rasulullah Allah bilang gini, aku berada di orang-orang yang lemah atau yang fakir miskin, yang membutuhkan bantuan. Jadi itu adalah isyarat bahwa membantu orang-orang yang fakir miskin dan dalam kondisi lemah, itu Allah berada di situ. Apalagi kalau kemudian mereka yang terbantu tadi mendoakan kita. Itu luar biasa. Tak dongak no yoyu meskipun memang kayak segotok, gak ada iwak misalkan. Tapi dia akan di situ doanya dia itu makbul. Maka mengambil mengambil apa kesempatan-kesempatan mendapatkan doa orang-orang kayak gitu tuh loh yang jarang kita mencoba berusaha. Karena itu hal yang paling utama. Kadang ya kita tidak menutup kemungkinan ya. Eh, Tidak semuanya. Sekali lagi tidak semuanya. Ini nggak bisa dipukul rata ya. Ada beberapa yang eh, di teman saya itu yang dia punya panti asuhan, yang dia makanannya malah berlebih-lebih, malah malah sampai kelebihan-kelebihan di apa ya sisanya itu luar biasa. Nah, berarti sebenarnya ada nggak yang benar-benar sangat membutuhkan tapi dia tidak berani minta. Nah, itu yang harus kita punya Banyak itu Pak. kejelian. Dia itu saking menjaga martabatnya, nggak mau ngemis, nggak mau minta, dia hanya minta kepada Allah. Nah itu kalau kita nggak berusaha untuk anjang sana, menanyakan kabar saudara, tetangga dan seterusnya, itu kesempatan, kesempatan kita mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena Allah bilang kepada Nabi Musa, aku berada di kelompoknya orang-orang yang sedang lemah. Nah, kembali kepada tadi orang yang azan itu disunahkan naik ke menara tinggi atau semisalnya. Hari ini dipasang menara tinggi kalau bisa ya fungsi masjid itu bisa seperti di zaman Rasul. Kemudian eh, memasukkan dua ujung jarinya ke dua telinganya ketika azan. Nah, dua ujung jarinya seperti ini. Ini disampaikan dalam kitab Minhajul Muslimin ya. Kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri saat mengucapkannya. Ini sunnah. Sunnah ini dilaksanakan di zaman Rasulullah waktu itu. Kenapa kok noleh ke kanan dan ke kiri? Karena ketika adzan di waktu itu sekali lagi nggak ada sound system. Ketika dia adzan noleh kanan supaya masyarakat yang sebelah kanannya dia dan sebelah kirinya terdengar gitu fungsinya. Supaya apa? Panggilan adzan bisa didengarkan oleh banyak orang. Nah di zaman itu karena nggak ada sound system, nggak ada pengeras suara, yaitu sunnah. Tapi apakah sekarang masih berlaku sunnah? Iya masih berlaku. Artinya ketika melaksanakan itu ya kita dapatkan sunnahnya. Dapat sunnah kayak apa sih Pak? Kalau sunnahnya didapat, otomatis kan kita dapatkan pahala kebaikan. Pahala kebaikan buat apa? Yang kemarin kita sampaikan untuk bekal perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan ke surga. Karena perjalanan ke surga itu sangat-sangat jauh dan lama. Kita pergi jauh ke Mekah aja butuh bekal. Yang itu ke Mekah isok balik lagi. Tapi kalau udah ke alam barzah, nggak mungkin kembali.
Kalau nggak bawa bekal dari sekarang, mau minta dikirimi bekal dari anak, belum tentu. Belum tentu, nggak ada jaminan kan? Maka sebaik-baiknya adalah kita menyiapkan bekal kita sendiri. Apa itu berupa amal soleh, amal ibadah, wakaf jariah, wakaf Quran, apa yang sekiranya harta yang bisa kita bawa ke akhirat, bawa. Caranya dengan jalan-jalan Allah tadi. Karena kalau punya harta sebesar apapun, sebanyak apapun, punya tanah, punya mobil, semuanya ditinggal yang meninggal. Dan nggak ada yang dibawa. Kita yang berusaha kerja mati-matian, mengumpulkan itu semua, kita nggak bisa menikmatinya. Itu kan hal yang sia-sia. Maka sebaiknya ya kebutuhan keluarga, anak-anak dicukupi. Tapi kalau misalnya ada harta lebih, buat bekal kita sendiri. Siapin bekal kita. Mau menjagakan nak nanti nek aku wafat tolong dongakno ya selamat tono misalnya kayak itu ya, selamat tono sampai saya dino dan sebagainya. Oh, ya bisa jadi dilaksanakan tapi itu tidak cukup karena bekal yang utama adalah bekal yang kita siapkan sendiri. Maka kembali melaksanakan adzan itu ada sunnah-sunnahnya. Anak kalau punya anak laki-laki jangan sampai dia nggak bisa adzan. Minimal nanti kalau dia punya istri dan punya anak, dia bisa mengadzani bayi yang dia bayinya dia dari darah dagingnya dia. Itu penting ya. Kemudian serta tidak mengambil upah dari azannya kecuali dari Baitul Mal, bendahara negara atau badan wakaf. Jadi seorang muadzin nggak boleh dia minta upah. Aku gelem azan tapi bayaran sak mini gitu. Nggak boleh. Kecuali kalau di negara Islam ya di zaman Rasulullah dulu para muadzin itu dibayar sangat mahal, sangat mahal. Pernah disebutkan dalam eh, catatan sejarah itu para muadzin itu dapatnya 80 juta atau berapa gitu per bulan kalau dikurskan sekarang itu. Muadzin saja. Imam sholat itu 2 kali lipatnya. Para guru ngaji 4 kali lipatnya. 1 bulan. Kalau jenengan lihat imam-imam yang di Mekah itu dia digaji untuk imamnya itu digaji cek kosong. Disuruh nulis sendiri kebutuhannya dia berapa. Saking negaranya menghargai betul. Kalau di kita kan biasanya imamnya ini sering dorong-dorongan. Kamu aja yang imami, kamu aja yang imami itu. Kalau di sana memang benar-benar imam ini orang yang istimewa. Makanya negara sampai kemudian tidak berani ngasih gaji. Nggak berani karena takutnya kurang. Maka dikasih cek kosong, disuruh nulis sendiri kebutuhannya dia berapa. Itu bentuk mengistimewakan ya orang-orang yang punya keistimewaan dalam agama. Kemudian iqomah. Jadi ada adzan, gandengannya iqomah. Ada waktu yang ini sangat mustajabah yang disampaikan oleh Rasulullah. Waktu mustajabah itu apa? Kita semua pasti mengalami permasalahan, persoalan, atau mungkin hal-hal yang kita tidak mampu untuk menyelesaikan. Seorang muslim, cara untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak mampu adalah Allah ngasih syariat atau ngasih petunjuk berupa doa. Jadi, kalau seorang muslim tidak mau berdoa kepada Allah, Allah menyatakan orang itu sombong. Kenapa sombong? Karena dia tidak mau berdoa kepada Allah. Padahal Allah dimintai sangat banyak, itu Allah tambah senang. Beda kalau misalnya saya bolak-balik minta, bule saya ditransferi, bule saya minta ini, bule saya minta ini, bolak-balik minta sama bule. Maka bulenya bisa jadi marah. Tapi kepada Allah, setiap kali kita minta, dan minta lagi, dan minta lagi, Allah semakin senang. Beda dengan manusia kan? Kalau manusia dimintai terus, Bu Puji saya minta ini, Bu Puji saya ditransfer ini, Bu Puji saya terus.
Pasti kalian mikir, wong ini kok njaluk terus ya gitu. Awak dhewe didadekno tempat permintaan terus itu. Kita malah nggak seneng sumpah gitu. Tapi kalau Allah kita mintai terus, itu nanti senang. Maka waktu antara adzan dan iqomah itu waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Di masjid dengar adzan, kan nanti dengar iqomah kan. Nah di antara waktu itu jangan berdoa. Di rumah nggak apa-apa. Di rumah nggak apa-apa. Berdoa. Apa yang menjadi hajat jenengan. Apalagi kan sehari 5 kali kan. Jadi hajat jenengan ba'da subuh sampai duhur apa? Nanti didoakan ketika habis adzan duhur. Nanti punya hajat lagi habis duhur ke asar. Ya minta doa lagi kepada Allah. Hajatnya apa? Itu waktu yang mustajab. Meskipun doa di rumah. Nah, doa, tipsnya doa, satu, baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau istighfar sayyidul istighfar boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Mau istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim. Gitu aja juga boleh. Kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu aja juga boleh. Pakai sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya boleh. Sholawat. Kemudian membaca hamdalah, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, itu juga boleh. Intinya adalah memuji kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Kemudian berdoa dengan Asmaul Husna. Ini juga tipsnya. Misalkan kita ingin diberikan petunjuk oleh Allah. Dalam Asmaul Husna ada Ya Hadi misalnya. Ya Hadi ini adalah petunjuk. Kita minta ilmu kepada Allah. Ya Alim. Ya Alim, engkau yang maha alim, engkau yang maha ilmu. Anugerahkan kepadaku ilmu untuk aku bisa menjadi memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Ya Allah yang maha pemurah, maha pengasih dan penyayang, rahmatilah aku. Itu adalah tipsnya berdoa. Dan berdoa sebisa mungkin berdoa dengan bahasa yang kita mengerti. Jangan sampai kita berdoa bahasa Arab tapi kita nggak ngerti maknanya, nggak ngerti maksudnya. Gitu. Berdoa dengan bahasa ummi, dengan bahasa yang kita pahami. Ya Allah, hari ini Selasa, hari ini Kamis, anakku sedang ujian di SMP mana. Ya Allah, berikanlah kemudahan anakku mengerjakan soal-soalnya. Ya Allah, semoga hasil dari ujian anakku, ujiannya eh, terbaik atau yang paling baik. Ya Allah, anakku sedang punya hajat. Disampaikan dengan bahasa yang kita bisa mengerti. Kemudian ditutup dengan ucapan hamdalah dan sholawat. Jadi tipsnya berdoa kayak gitu. Nah, di waktu mustajabah antara adzan dan iqamat itu adalah waktu yang mustajab. Dalam sehari kita diberikan kesempatan satu setelah adzan dan iqamat, kemudian setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu waktu yang mustajabah. Dengan cara kita mengeluarkan sedekah subuh. Sedekah subuh itu gimana? Habis sholat subuh, bersedekah sesuai dengan mampunya kita masing-masing. Mau 1.000, mau 500 rupiah, mau 5.000, 10.000 terserah. Masukkan, kalau kata mau dikasihkan langsung kepada penerima boleh. Cari yang memang benar-benar membutuhkan. Habis sholat subuh, nyari orang yang mau nerima subuh itu. Mungkin tukang sapu atau siapa dan sebagainya, kasih langsung boleh. Tapi kalau sungkan ngkai 2.000 apa sungkan ya wis dikumpulkan dulu di kaleng atau mungkin di dompet atau di mana. Kalau saya di donatur-donatur saya yang Nurul Fala itu kita kasih kaleng. Kita kasih kaleng gratis, dia masukkan, habis masukkan berdoa. Ya Allah, hari ini aku punya hajat, sebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan itu diaminkan oleh malaikat. Tapi ada malaikat satunya yang juga sama. Jadi diserangi 2 malaikat. Malaikat satu mendoakan mereka yang bersedekah untuk kemudahan rezekinya, keberkahan, dan seterusnya. Malaikat satunya mendoakan gini, ya Allah berikanlah kerusakan, berikanlah keruwetan, berikanlah masalah, berikanlah banyak hal yang merusakkan urusan dia, mencerai beraikan dia, janjinya batal, tanamannya enggak
tumbuh macam-macam gitu ketika dia menahan hartanya. Menahan hartanya berarti dia tidak bersedekah di hari itu. Jadi ini salah satu waktu yang mustajabah. Kalau dalam sepekan itu ada waktu mustajabah setelah asar di hari Jumat. Setelah asar di hari Jumat itu juga waktu yang mustajabah. Bisa dimaksimalkan waktu-waktu mustajabah untuk berdoa kepada Allah. Termasuk yang tadi antara azan dan iqamah. Nah, hukumnya seputar iqamah. Iqamah wajib, iqamah sunnah yang wajib pada setiap sholat 5 waktu. Baik itu sholat hadir maupun sholat yang telah lewat. Maksudnya apa? Sholat yang hadir itu adalah misalkan sholat duhur jam 12. Nah dia iqamah waktu itu. Tapi misalkan dia sholat duhurnya setengah 2. Dia juga disunnahkan untuk iqamah. Meskipun sholat sendiri. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Jadi meskipun sholat sendiri, tidak dipas waktu hadir waktu sholat, itu juga tetap disunnahkan untuk melaksanakan iqamah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tidak ada 3 orang dalam suatu kampung atau pedalaman yang tidak didirikan sholat berjamaah di dalamnya, melainkan setan telah menguasai mereka. Maka dari itu hendaklah kalian berjamaah, karena serigala itu hanya menyantap kambing yang jauh dari kawanan. Itu menunjukkan bahwa berjamaah, adanya adzan dan iqamah ini satu rentetan yang tidak terpisahkan. Bacaannya iqamah sudah tahu ya, sama kayak bacaan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada tambahnya apa? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, qad qamatis shalah ini artinya apa? Adalah sudah waktunya, ayo kita melaksanakan sholat. Gitu. Iqamah adalah wewenang imam. Nah, maka seorang muadzin tidak menegakkan iqamah kecuali ketika imam telah hadir dan ia mengizinkannya. Ini dalam sebuah eh, apa sanad, meskipun sanad ini tidak diketahui, tapi banyak ulama yang mengamalkannya bahwa muadzin itu lebih berkuasa untuk mengumandangkan azan dan imam itu lebih berkuasa untuk menentukan waktu iqamah. Jadi kalau misalnya belum ada imamnya, ya jangan iqamah dulu. Kalau sudah ada iqamah imam tetap di masjid itu, imamnya datang, nah baru iqamah. Atau biasanya imamnya ngasih kode. Nah itu yang di masjid-masjid yang tradisional. Di masjid-masjid yang sudah lebih maju, biasanya di masjid di depannya dipasang waktu iqamah, waktu adzan, jadwal sholat. Nah kalau misalkan kemarin yang saya sampaikan ada iqamahnya kurang 2 menit. Nah kalau ada 2 menit di situ petunjuknya, maka kita masih nututi misalkan sholat sunnah qobla atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau udah tinggal 0,30 detik misalnya, tinggal 30 detik, maka ya mending nggak usah, karena nanti jangan sampai sudah didirikan sholat fardu kita masih sibuk melaksanakan sholat sunnah kan itu. Maka disampaikan kalau sudah sholat didirikan, maka sholat sunnahnya boleh dibatalkan. Loh, kalau dapat pahala baik tetap dapat pahala, tapi kemudian ngikuti yang sholat fardu. Apalagi kalau misalnya sampai ketinggalan 1 rakaat gara-gara menyelesaikan sholat sunnah, gitu ya. Nah, kalau di masjidnya sudah ada apa digital waktu itu ya, kalau bisa semuanya jamaah taat kepada itu. Jadi kalau datangnya terlambat ya jangan sampai yang sudah datang duluan antung-antung ngenteni imami gak teko-teko, atau ngenteni jamaah yang lainnya sing baru teko terus waktu ngenteni suwe diajak sholat sunnah dulu, itu nanti kurang aksan jadinya, kasihan yang sudah menunggu lama. Kemudian disebutkan, apabila kalian mendengar bacaan muadzin, maka ucapkanlah seperti
yang diucapkannya. Ini sunnahnya tadi sebentar ya. Jadi sunnah-sunnah dalam adzan. Satu, perlahan-lahan memanjangkan suara. Ini sunnah dalam adzan. Kemudian bersegera dalam iqomah. Jadi kalau qomat bacanya cepat. Tapi kalau adzan bacanya pelan, perlahan. Kemudian ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah, apabila kamu adzan maka perlahanlah. Apabila kamu iqamat, cepatkanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seperti itu. Kemudian makmum mengikuti bacaan muadzin dengan pelan, kecuali bacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah. Kemudian juga ketika bacaan iqamah qad qamatis shalah, maka makmum atau yang mendengar menjawab aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Itu yang diucapkan ketika yang membaca iqamat sudah membaca qad qamatis shalah. Kemudian disebutkan, apabila kalian mendengar bacaan muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Kemudian bersolawatlah kepadaku, kepada Nabi Muhammad ya. Karena barang siapa bersolawat padaku satu kali, niscaya Allah akan bersolawat atau memberikan untukku karena wasilah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Kemudian mohonlah kepada Allah wasilah untukku karena wasilah itu adalah kedudukan di surga dan tidak pantas memiliki kecuali bagi hamba Allah. Dan aku berharap akulah yang menjadi pemiliknya. Maka barang siapa memohon wasilah untukku kepada Allah, dia pasti mendapat syafaat. Itu menjadi petunjuk dari Rasulullah ketika mendengar lafaz adzan. Kemudian berikutnya adalah sunnah yang ketiga ketika adzan, berdoa untuk mendapatkan kebaikan setelah adzan. Ada doa setelah adzan kan? Yang itu umum dibaca. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafah wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'su maqam mahmud dan nadi dan seterusnya. Itu adalah doa ketika selesai adzan. Dan doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah adalah doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak akan tertolak. Jadi disampaikan waktu mustajabah itu adalah waktu antara adzan dan iqamah. Rasulullah biasanya setelah mendengar adzan, beliau berdoa. Ini yang untuk setelah adzan maghrib ya. Setelah adzan maghrib, Rasulullah mengumandangkan doa seperti ini. Yang biasanya dibaca ketika zikir pagi petang. Jangan coba cari di Play Store ada. Di Play Store. Di HP-nya masing-masing. Saya mencari zikir pagi dan petang. Nah, nanti di situ akan ketemu. Zikir pagi dan petang itu fungsinya apa? Untuk perlindungan diri kita dari hal-hal yang makhluk Allah yang lainnya. Di situ ada banyak jenis zikir pagi dan petang. Bisa pakai yang al-maksurat, bisa pakai yang zikir sunnah dan seterusnya. Itu untuk perlindungan. Dan itu ada salah satu doa yang dibaca Rasulullah setelah maghrib, yaitu Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atika faghfirli. Apa artinya? Ya Allah, ini permulaan malammu dan akhir bepergian siangmu, serta suara-suara yang menyeru kepadamu, maka ampunilah aku. Itu ada biasanya di zikir pagi dan petang. Kalau punya handphone, dimanfaatkan untuk zikir pagi dan petang. Zikir pagi itu kapan? Setelah subuh sampai sebelum matahari terbit. Tapi kalau misalnya tidak bisa, bisanya zikir itu jam 7 atau jam 8, ya tidak apa-apa. Kalau petang, zikir petang itu kapan?
zikir petang setelah asar sampai menjelang maghrib. Bisanya habis maghrib pulang kerja ya nggak apa-apa. Fungsinya apa? Melindungi diri kita dari gangguan-gangguan jin, dari gangguan-gangguan setan. Itu juga ada doa-doa untuk kesehatan dan sebagainya. Artinya pagi dan petang kita bermohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang eh, azan dan iqomah. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Nanti moga-moga bisa kita jawab. Monggo. Ada yang mau bertanya? Bentar sambil saya mau ngecas laptop sebentar nih. Syukur sudah kasih. Boleh dikumpulin di sini misalnya ada baru dikasih tahu nggak apa-apa. Cepat kita Iya, boleh itu. Nek arepe langsung ya oleh dikasih ya boleh. Terus sedekah kumpul orang yang tak kayak tau ya wongnya piye. penjelasan sih 2000. Terus kayak orangnya Sampai 2010 sampai kayak tahun ICS gimana juga komplit. Ada yang ditanyakan? Buatan ya? Tidak ada ya? ada Ustaz. Ada, Pak. Nah, beberapa hal yang ada di masyarakat biasanya bayi baru lahir diadzankan. Itu juga eh, dalam minimal suara yang pertama kali didengar oleh bayi tersebut adalah suara-suara kalimat Allah. Jadi mana orang pulang dari satu ya dari Digunakan ya bagi pasangan suami atau istri, kalau bisa suaminya yang mengadzankan. Jangan sampai bapaknya gak iso adzan akhirnya disetelno HP gitu. Enak bayi ini disetelno HP. Gak iso adzan bapaknya gitu. Ya minimal bisa adzan. Moga-moga ini bermanfaat dan semoga Bentar, Pak. nggih, ada tanya. Itu Pak, kan di desa itu biasanya waktu adzan kan agak melambat ya Pak ya. ya. Kita mau mengerjakan sholat itu menunggu adzannya dulu atau menurut kita sudah waktunya boleh mengerjakan. Kalau sudah waktunya boleh mengerjakan, tidak harus Walau menunggu. belum belum terdengar adzan gitu nggak apa-apa ya Pak ya. Betul, betul. Iya Karena karena di biasanya kan jam 4 setengah 5 baru adzan. Gue pulang dari sawah, Pak. ya di desa itu biasanya dia nunggu waktu pulang dari sawah. Iya. Ya kalau kita sudah tahu waktunya sholat, ya kita laksanakan. Mereka apakah mereka juga salah? Enggak juga, karena memang waktu sholat itu panjang. Kalau asar kan berarti dari anggaplah jam 3 sampai menjelang maghrib kan itu. Nah, apakah masih dibolehkan untuk adzan? Ya boleh, karena itu juga sunnah juga. Iqomah ya juga. Jadi antara waktu adzan dan iqomah itu kapan yang waktu mustajab? Ya, setiap kali orang mau melaksanakan sholat, ada adzan, ada iqomah, disitulah waktu yang mustajab. Nah, di desa-desa yang terjadi, misalkan adzannya itu jam 4, asarnya karena pulang dari kebun, pulang dari sawah dulu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita misalkan ini salah ada hajat bepergian dan sebagainya, ya sudah waktunya masuk waktu sholat, ya sholat nggak gitu. Oke, Oke Pak, matur suwun. nih moga-moga ya kita dan anak-anak kita mampu untuk bisa satu anak laki-laki khususnya bisa adzan. Diajari, dikasih kesempatan di masjid-masjid itu untuk anak-anak laki-laki. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada khilaf. Semoga hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Dan kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-laili waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.